di kesempatan kali ini saya dan juga teman-teman bisa berada di devotion kali ini untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan langsung saja pagi hari ini kita mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu untuk membuka devotion kita pagi hari ini tentang kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali Tuhan di tempat ini untuk bisa melakukan devotion. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang kau berikan pagi hari ini sehingga kami bisa menikmati kasih karunia yang kau berikan Tuhan. Berkati sertai devotion kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir devotion ini berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, tentunya kita akan menyanyikan satu buah lagu yang akan kita nyanyikan pagi hari ini ya. Satu buah lagu yang berjudul Inilah Rinduku Kepadamu. Rinduku
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Bapa yang di surga, syukur kepadamu ya Allah. Pada pagi hari ini kami boleh kembali untuk ada di dalam hadirat-Mu dan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada saya, oleh pimpinan Jaski dan juga pengurus persekutuan di tempat ini. Nah, topik yang diberikan yaitu Injil dan kuasa Allah yang menyelamatkan. Bacaan dari surat Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan dengan teks dari terjemahan baru, supaya kita bisa semua menikmati firman Tuhan hari ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan inti dari seluruh pelayanan kita. Apa intinya? Inti dari pelayanan kita adalah Injil Yesus Kristus. Nah, banyak orang Kristen itu bisa sibuk dengan berbagai kegiatan. Ada program-program yang disiapkan, kegiatan-kegiatan yang disusun, media, teknologi. Tetapi kalau tidak pada Injil
maka semua itu akan kehilangan makna. Pesan dari Injil itu bukan saja sekedar motivasi. Ada banyak diubah kabar baik itu menjadi sekedar motivasi. Tetapi hari ini kita akan menemukan apakah itu Injil yang sejati dari Tuhan kita. Nah, Rasul Paulus memberikan teladan yang luar biasa. Dia menuliskan dalam suratnya untuk umat yang ada di Roma. Roma 1 ayat 16 ia menyatakan dengan tegas, "Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil." Dalam terjemahan yang lain, ia menyatakan, "Aku tidak malu akan Injil." Nah, mengapa Rasul Paulus tidak malu akan Injil? Ini sebabnya. Karena Injil adalah kuasa yang Allah berikan kepadanya secara pribadi, dan kuasa itulah yang menyelamatkan setiap orang. Karena melalui Injil itu orang dapat bertemu dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, Juru Selamat. Dan melalui Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Mari kita lihat secara mendalam. Paulus menulis surat dalam kitab Roma mulai dari pasal 1 dan kita fokuskan ke ayat 16. Ada banyak jemaat yang pada saat itu belum ketemu muka dengan muka, secara langsung kepada Rasul Paulus. Ia memberikan suratnya kepada jemaat yang ada di pusat kekaisaran, yaitu di Roma. Dan apa yang dipesankan adalah jawaban bahwa mereka yang saat itu tertekan, teraniaya, keselamatan itu ada di dalam Injil Yesus Kristus. Walaupun mereka susah dalam pekerjaan. Orang-orang Kristen pada waktu itu tidak bisa menikmati pekerjaan yang seperti Bapak Ibu jalankan saat ini. Jangankan dia bisa ada di pemerintah, muncul di permukaan tanah saja itu sudah diburu. Nah, sehingga kegiatannya banyak dilakukan di bawah tanah yang disebut katakom. Nah, tapi Rasul Paulus mengingatkan dan memperkuat iman mereka bahwa karya keselamatan itu sudah dimulai, dan setiap orang yang punya kepercayaan kepada Injil itu akan mendapat keselamatan dan kekuatan Allah. Pada hal ini Rasul Paulus sadar bahwa di mata orang-orang bijak pada masa itu, Injil itu tampaknya suatu kebodohan. Ya, sebab Kristus itu dianggap hina. Tetapi Rasul Paulus yakin bahwa Injil itu adalah dinamis theos, yaitu kuasa Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 1 ayat 18, Rasul Paulus menekankan juga sebab firman salib memang adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, firman itu adalah kekuatan Allah. Nah, jadi Injil bukan hanya sekedar kata-kata indah, ya, yang bisa dipasang di figura. Bukan juga sekedar kata-kata motivasi atau cerita moral, tetapi Injil adalah kekuatan yang sanggup melepaskan manusia dari dosa, memulihkan hubungan kita yang rusak antara kita dengan Allah,
dan juga memberikan jaminan hidup kekal yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya. Itu Injil. Nah, misi dan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, kita lihat di sini. Setelah Rasul Paulus bertobat dalam perjalanannya di Damsyik, nah, Rasul Paulus diubah untuk menjadi seorang yang baru, dari penganiaya jemaat menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Hidupnya menjadi hidup yang berfokus kepada pelayanan misi itu, supaya orang-orang lain dapat diselamatkan juga. Ia menyampaikan pemberitaan Injil. Ia berkata dalam surat yang ditulis dalam surat 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Ada yang ingat? Pendek. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, Rasul Paulus melakukan perjalanan misi di banyak kota. Antiokhia, Efesus, Filipi, Korintus, Tesalonika, bahkan akhirnya melalui banding, karena dia ada dalam tahanan, ia sampai juga di kota Roma. Nah, Rasul Paulus rela di penjara, dalam keadaannya di penjara, ia juga memberitakan Injil. Ini kalau orang di penjara kan stres ya. Tapi ini beda, karena dia yakin dalam perjumpaannya dengan Kristus itu mengubah hidupnya, mengubah visinya dan motivasinya. Ia sungguh dapat dipakai Allah di setiap momen, termasuk ketika ia ada di dalam penjara. Hanya Injil yang bisa menyelamatkan umat manusia. Nah, pelayanan misi Rasul Paulus menunjukkan bahwa misi orang percaya tidak dapat dipisahkan dari pemberitaan Injil. Banyak orang sekarang mengambil misi apa? Pelayanan sosial. Berbagi berkat. Ya, senang orang terima hadiah. Lalu kunjungan, berbagi cerita yang menghibur, senang. Tetapi harapan Allah, jemaat dimanapun berada, dalam komunitas apapun, berani dan tidak malu menceritakan Injil. Menyampaikan Injil. Kenapa? Injil bukan sekedar cerita, tetapi bagaimana pengalaman dan kehadiran Kristus yang menyertai kita menjadi nyata yang dapat kita bagikan ke pribadi-pribadi yang lain. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Mengapa disebut kuasa Allah? Kenapa? Karena di dalam Injil ada kabar baik bahwa Yesus Kristus mati bagi dosa umat manusia. Sudah mati, dikuburkan. Ditutup kubur itu dengan batu yang disegel. Nah, lalu ternyata pada hari ketiga tutup segel itu bisa gelinding dan terbuka. Kubur itu menjadi terbuka dan Yesus bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Dan kebangkitan Yesus itulah memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Inilah Injil. Ya, Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, jadi kuasa Injil tidak tergantung pada pendeta, pembicara,
termasuk juga teknologi. Tetapi kuasa Injil ada pada setiap pribadi yang rela untuk menyampaikan kabar baik itu, berita tentang salib, dan juga berita tentang kematian Yesus, penguburan Yesus, dan kebangkitan Yesus. Pengetahuan yang tinggi bagus, tetapi kalau tidak terkoneksi dengan Injil, sia-sia. Gelar yang disandang oleh seorang teolog yang tinggi bagus, tetapi kalau tidak berani bercerita tentang kebenaran Injil, sia-sia juga. Nah, teknologi, internet bagus, tapi kalau isinya tidak terkait dengan kabar baik yaitu Injil, sia-sia juga. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang melayani di Yaski, sangat penting untuk merenungkan bagian ini. Misi Injil Yesus Kristus tidak terpisahkan dari pelayanan Injil itu sendiri. Yesus datang ke dunia membawa misi, yaitu memberitakan kabar baik. Di mana misinya? Mari kita lihat dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Ini misi Tuhan Yesus Kristus. Ia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Nah, dan sebelum Tuhan kita naik ke surga, ia memberikan satu amanat. Apa itu? Amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ini saya ambil dari Markus pasal yang ke-16 ayat 15. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, itulah sebabnya Injil tidak boleh hanya disimpan. Ini masuk ke dalam koleksi buku-buku di perpustakaan pribadi. Nanti kalau perlu baru dibersihkan debunya, dibuka. Injil harus dihidupi dan diwartakan. Beritahukan kepada setiap orang dan segala makhluk. Nah, kalau amanat agung itu disampaikan saat usia Tuhan kita 33 tahun, kira-kira dalam momen 2000 tahun amanat agung, Yaski mau buat apa? Kapan sih 2000 tahun amanat agung? Nah, kalau kalender kita dikatakan kalender masih, orang pikirnya tahun 2033. Tapi kalau mengikuti penanggalan yang sebenarnya, kelahiran Tuhan Yesus itu ditengarai Herodes belum mati. Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi. Nah, kalau itu mundur 4 atau 5 tahun ke belakang, kira-kira jatuhnya tahun 2029 atau 2028. Ini berapa waktu lagi? Kita ada sudah 2000 tahun lamanya. Kalau kita tidak bergerak, Tuhan bisa menggerakkan yang lain. Tetapi Injil harus diwartakan. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan satu ilustrasi yang sangat sederhana. Bayangkan ada seorang dokter menemukan obat mujarab untuk penyakit yang mematikan. Waktu itu ada COVID. Nah, obat itu dijamin 100% bisa menyembuhkan. Tetapi dokter itu menyimpannya baik-baik. Menyimpannya dengan sangat rapi di lemarinya. Padahal sekitarnya banyak orang yang
kena wabah itu dan sekarat. Nah, bagaimana perasaan kita ketika melihat itu? Dia punya obatnya, punya serumnya, tetapi disimpan baik-baik. Sedangkan banyak orang berkelimpangan dan butuh obat itu. Nah, itu juga sama seperti Injil. Kita sudah mendapat kabar baik itu, kita sudah mempunyai hubungan yang indah bersama dengan Tuhan, kita mengalami kekuatan kuasa-Nya. Nah, kita menikmati hubungan kita yang dipulihkan dengan Allah. Nah, oleh karena itu, jangan simpan Injil itu untuk diri sendiri. Banyak orang yang membutuhkan keselamatan itu. Bagikan dengan berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada saudara. Hari ini Tuhan ingatkan kita, bagikan Injil. Karena Injil itu bukan milik kita. Injil itu adalah milik Allah. Yang penuh kuasa Allah yang menyelamatkan. Ketika kita dipercaya, jangan simpan. Teruskan kepada yang lain juga. Nah, sebagai pengurus dan juga staf Yaski, kita punya tugas yang mulia. Ada radio, ada sarana YouTube, dan juga media yang bisa dipakai. Semua itu hanya saluran. Isinya yang harus diungkap. Inti daripada isi itu yang penting, yaitu Injil. Mari kita meneladani hati Rasul Paulus. Apa itu? Tidak malu memberitakan Injil, percaya bahwa Injil itu punya kuasa Allah, dan Rasul Paulus juga menghidupi misi Kristus di setiap perjalanan hidupnya. Nah, oleh karena itu program yang disiapkan menghidupi misi Kristus untuk dikerjakan. Mari kita jadikan Roma pasal 1 ayat 16 ini sebagai komitmen bersama pada hari ini. Sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Mari kita berdiri dan kita ungkapkan bersama. Kita baca bersama-sama Roma pasal 1 ayat 16. Ya, sudah semua? Ya, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Silakan duduk. Kiranya Tuhan menolong kita agar Injil terus diberitakan melalui hidup kita, melalui pekerjaan kita, melalui media kita, sampai banyak orang mendengar, percaya, dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan perenungan dari firman yang Engkau percayakan. Biarlah ini menjadi bagian untuk kami semua. Kami hidupi dan kami wujudkan dalam kehidupan dan pelayanan kami semua. Kiranya Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Mardi Santoso atas pelayanan dan firman yang sudah disampaikan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyisikan sedikit dari berkat Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita. Kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Dimulai dari sisi sebelah kiri saya atau sebelah kanan Bapak Ibu ya.
persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Lalu saya mempersilakan kepada Bapak Pendeta Yusak Emeritus Yusak Wijaya untuk lanjut ke doa syafaat dan juga doa berkat. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami jalankan. Terima kasih kalau Engkau mempercayakan kepada kami Tuhan berkat-berkat yang saat ini dapat kami kelola Bapak. Terima kasih Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk devotion hari ini. Kau tambah-tambahkan Tuhan berkat dan juga kebijaksanaan untuk mereka, untuk rekan-rekan yang sudah memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan yang kami dapatkan ini bisa kami kelola dengan baik untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayanan kami di Yaski ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Baik, kita akan masuk ke dalam penutup. Dan setelah itu akan dilanjut oleh doa syafaat dan juga doa berkat oleh Bapak Pendeta Emeritus Yusak Wijaya. Kita nyanyikan refrenya aja untuk lagu Ku Berikan Hatiku dan Jiwa. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Silakan untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanku. Nyatakan jalanku. Bapa yang ada di surga, kami kembali menghadap Tuhan yang kudus. Tuhan, sebagaimana pujian yang kami lantunkan, di mana kami ingin memberikan hati dan diri kami untuk dipakai Tuhan. Biarlah itu bukan hanya sekedar pemanis bibir ya Bapa. Engkau yang memiliki isi hati kami semua. Ampunilah kami Tuhan, jika selama ini
kami sudah diselamatkan oleh Injil yang penuh kuasa yang dari Tuhan. Tetapi itu kami simpan untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi ini, mengingatkan setiap kami bahwa kami telah dimenangkan oleh darah Kristus, anak-Mu yang sulung. Dan biarlah keselamatan yang kami dapatkan ini bukan menjadi milik kami sendiri. Dan lewat media, lewat radio, kami boleh menyampaikan berita keselamatan, bahkan pribadi demi pribadi, secara muka dengan muka. Tuhan, jangan biarkan kami melewatkan setiap kesempatan untuk memenangkan jiwa yang boleh kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa dan bersyukur untuk hamba-Mu, Pendeta Joni, yang telah Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah kami. Dan kami terus berdoa, Tuhan berikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan, untuk boleh melayani. Dan dengan hikmat bijaksana Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah pakai menjadi berkat di tempat ini, maupun di tempat-tempat lain sebelumnya, Tuhan akan pakai hamba-Mu di tempat ladang pelayanan yang Tuhan sediakan, maupun di dalam pelbagai kesempatan untuk melayani. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan juga peliharakan keluarga Pendeta Joni di dalam beliau melayani dan melakukan banyak tugas-tugas yang menguras waktu dan tenaga. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, dan betapa kami dikejutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami defisit yang cukup besar, dan dengan alasan bahwa yang utama karena pajaknya, tidak semua rakyat membayar pajak. Tapi kami percaya ya Bapak, masalah yang utama adalah karena banyak anggaran yang dipakai, yang dikorupsi oleh para petinggi-petinggi yang ada. Tolong Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, khususnya anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan. Biarlah mereka boleh punya rasa takut akan Tuhan di dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan. Dan setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi Kristus lewat kehidupan dan iman mereka. Mereka boleh menjalankan apa yang berkenan bagi Tuhan, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap program Yaski yang akan dijalankan. Dan kami percaya semuanya terus di dalam penyertaan tangan Tuhan hingga saat ini. Dan tidak lupa kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan pergi ke Kamboja untuk mengikuti Leadership Academy. Tuhan, Kau pimpin di dalam perjalanan agar mereka boleh tiba dan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun juga. Dan Tuhan pimpin selama berada di sana, dan bahkan Tuhan kembali pimpin anak-anak-Mu untuk kembali pulang, untuk boleh berjumpa dengan orang-orang yang dikasihinya. Terima kasih ya Bapa, dan kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan tahu mengalami banyak persoalan dan kesulitan yang ada, dan baik dalam pergumulan fisik maupun iman. Tuhan tahu setiap kepahitan yang mereka alami, tapi jangan biarkan anak-anak-Mu berhenti bersandar pada Tuhan. Jangan sampai mereka berhenti untuk berharap pada Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan, pengharapan dan penghiburan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengar doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa yang telah memilih, memanggil kita menjadi anak-anak yang dikasihinya, dan boleh senantiasa menyinari kita dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus kita dari kebinasaan, dan dengan pertolongan Roh Kudus boleh senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Sehingga hidup yang telah diberkati bukan hanya untuk kita nikmati bagi diri kita sendiri, tapi kita pakai menjadi saluran berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
duduk saat teduh dan ibadah selesai.